Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Ulan Subajuntak dengan NIM 2305116, mata kuliah Literasi Digital dan Kemunisaan. Saya dari program studi Teknik Komputer jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mengangkat tema pemrograman dasar dengan subjudul Konsep Pemrograman dan Algoritma, dan saya ambil dari artikel yang saya tulis. Oke, yang pertama ada konsep pembahasan pemrograman. Poin 1 kita akan membahas tentang konsep pemrograman. Poin yang kedua kita akan membahas bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga kita akan membahas jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang keempat kita akan mencoba memahami apa itu algoritma. Yang pertama yaitu konsep pemrograman. Sesuai yang sudah saya tulis di artikel yang saya buat pada minggu lalu, apa sih itu pemrograman? Mengapa kita melakukan programming? Yang seperti kita ketahui, programming adalah suatu tindakan di mana kita akan menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya sendiri itu bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Dan pemrograman itu sendiri berguna sebagai tools atau alat kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, pemrograman adalah nafas teknologi untuk saat ini. Pertama, kita mempunyai masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu dapat diselesaikan dengan cara programming. Kedua, kita membutuhkan solusi dari masalah yang kita punya. Tentu saja, kita juga harus menerjemahkan solusi tersebut dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Karena komputer hanya mengerti bahasa pemrograman, maka dari itu kita harus mengetahui dulu itu apa bahasa pemrograman. Setelah kita mengetahui masalah yang kita punya, dan kita akan membuat suatu solusi, dan yang ketiga kita akan mengimplementasikannya terhadap suatu program dengan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Secara garis besar, pemrograman atau penata olahan data adalah proses menulis atau menguji dan memperbaiki atau debugging dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, bahasa mesin. Yang kedua, bahasa tingkat rendah pemrograman. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat menengah. Dan yang paling tinggi yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dibaca pada artikel yang sudah saya buat pada pertemuan minggu lalu. Yang ketiga, kita akan membahas jenis bahasa pemrograman. Pada PowerPoint kali ini, saya akan hanya membahas 2 bahasa pemrograman. Untuk lebih lanjutnya, bisa dilihat di artikel minggu lalu. Yang saya jelaskan di sini adalah bahasa pemrograman yang saya pelajari pada kelas pemrograman dasar di semester 1 yang ini. Yang pertama, saya mempelajari bahasa C++. C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup sebagai evolusi dari bahasa C yang awalnya dibuat di Bell Labs oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa C++ memiliki asal-usulnya dari bahasa sebelumnya, yaitu B, dan awalnya dirancang untuk dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI, American National Standard Institute, dan bahasa pemrograman C menjadi versi yang sangat dominan. Yang kedua, saya belajar juga tentang bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python ini juga salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi karena tidak perlu lagi kita memerintahkan apa yang kita tulis, dia langsung mengetahui apa yang kita artikan, seperti tidak harus menggolongkan ke dalam string, ke dalam integer, atau ke dalam double. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas, pustaka standar yang besar, serta komprehensif. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Python dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem program itu sendiri. Yang keempat, kita akan belajar tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma merupakan suatu sistem kerja komputer yang terdiri dari brainware, hardware, dan software atau perangkat lunak. Tanpa kehadiran salah satu dari ketiga sistem tersebut, komputer tidak dapat berfungsi secara efektif.
Pada kesempatan ini, fokus kita akan diberikan pada perangkat lunak software komputer itu sendiri. Algoritma dapat diartikan sebagai susunan yang logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan perangkat lunak. Kesimpulan yang kita ambil dari PPT ini dan ringkasan yang sudah saya buat dari jurnal yang sudah saya buat minggu lalu, yaitu pemrograman merupakan suatu cara untuk mempermudah suatu pemecahan masalah yang mana kita dibantu oleh komputer untuk memecahkan masalah. Itu memecahkan agak sedikit typo ya. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh komputer dan terdapat berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, dan bahasa Python, dan masih banyak bahasa lain-lainnya. Perbedaan bahasa ini juga berbeda pula penggunaan algoritmanya dan menyesuaikan pada bahasa pemrograman masing-masing. Walaupun berbeda penggunaannya, tapi inti dari sintaksnya itu adalah sama. Jadi jika kita mau belajar pemrograman, jika kita sudah menguasai satu bahasa, seharusnya kita sudah bisa menguasai bahasa-bahasa lain, tinggal bagaimana cara penerapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.